Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indri Oktaviani dari kelas 10 TKJ. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan sejarah komputer dari awal perkembangan hingga sekarang. Pertama, komputer adalah suatu alat yang sangat dibutuhkan pada zaman sekarang ini. Penemu komputer pertama adalah Charles Babbage. Dikenal sebagai salah satu pelopor atau penemu dari komputer pertama kali. Charles merupakan salah seorang ilmuwan di dunia yang tercatat sebagai penemu komputer yang telah memberikan karyanya kepada manusia khususnya di bidang komputer. Komputer merupakan kata yang berasal dari bahasa Inggris, compute, yang berarti menghitung. Secara luas dapat didefinisikan sebagai suatu peralatan elektronik yang terdiri atas beberapa komponen yang dapat bekerja sama antara komponen yang satu dengan yang lain untuk menghasilkan suatu informasi berdasarkan program dan data yang ada. Sejarah komputer dari generasi ke generasi. Pertama, komputer generasi pertama sekitar tahun 1940 sampai dengan 1959. Komputer generasi kedua sekitar tahun 1959 sampai dengan 1964. Komputer generasi ketiga sekitar tahun 1964 sampai dengan 1980. Komputer generasi keempat yaitu sekitar 1980 sampai dengan sekarang. Dan juga komputer generasi kelima. Komputer generasi pertama. Ciri-cirinya antara lain yaitu komponen elektronika dari tabung hampa vakum tube. Kedua, program dibuat dalam bahasa mesin atau machine language yang programnya tersimpan dalam memori komputer. Sifat-sifat dari komputer generasi pertama yang pertama adalah ukurannya besar dan memerlukan tempat yang sangat luas. Yang kedua, memerlukan banyak pendingin atau AC karena banyak mengeluarkan panas. Yang ketiga, prosesnya relatif lambat. Dan yang terakhir, kapasitas untuk menyimpan data itu kecil. Contoh dari komputer generasi pertama adalah sebagai berikut. Itu dia gambarnya, dapat kita lihat ya. Oke, selanjutnya komputer generasi kedua sekitar tahun 1959 sampai dengan 1964. Komputer generasi kedua ini muncul pada era 1960-an. Dan dulu komputer ini banyak digunakan di berbagai perusahaan-perusahaan, khususnya dalam bidang bisnis. Ukurannya lebih kecil ketimbang komputer generasi pertama, yaitu kira-kira seukuran lemari saja. Pada era ini juga manusia telah mengenal printer, memori, disket, ataupun sistem operasi. Ciri-ciri dari komputer generasi kedua ini diantaranya yaitu komponen elektronikanya dari transistor, dan yang kedua adalah program dibuat dengan Assembly Language, Common Business Oriented Language atau COBOL, dan Formula Translator, Fortran dan Algo. Nah, selanjutnya ada sifat-sifat dari komputer generasi kedua. Yang pertama adalah ukurannya relatif kecil, lalu tidak banyak mengeluarkan panas. Dan komputer ini juga telah mengenal magnetic tape dan magnetic disk untuk menyimpan data. Mulai mengenal teleprocessing, time sharing yang memungkinkan beberapa user dapat memakai komputer secara bersama-sama. Lalu prosesnya relatif lebih cepat daripada komputer generasi sebelumnya. Dan juga kapasitas untuk menyimpan data semakin besar. Contoh dari gambar komputer generasi kedua dapat kita lihat pada gambar. Selanjutnya kita masuk pada komputer generasi ketiga, yaitu kisaran tahun 1964 sampai dengan 1980. Komputer generasi ketiga merupakan perkembangan yang paling pesat dari perkembangan komputer yang ada. Komputer generasi ketiga ini muncul sejak era 1965 sampai dengan 1971-an. Ciri-ciri dari komputer generasi ketiga ini yang pertama adalah komponen elektronikanya dari Integrated Circuit atau IC yang berbentuk lempengan atau SIP.
Yang kedua, program dibuat dengan bahasa tingkat tinggi, high level language, yaitu Basic, Fortran, dan COBOL. Yang ketiga, sudah menerapkan konsep multiprocessing dan dapat menjalankan program lebih dari satu multi-programming dalam waktu yang bersamaan. Dan yang terakhir yaitu dapat berkomunikasi dengan peralatan lain untuk melakukan komunikasi data seperti telepon dengan komputer. Sifat dari komputer generasi ketiga ini adalah ukurannya lebih kecil dari komputer generasi kedua. Yang kedua, mulai mengenal multiprogramming dan multiprocessing. Yang ketiga, adanya integrasi antara software dan hardware dalam sistem operasi. Dan yang terakhir, prosesnya sangat cepat dan juga kapasitas untuk menyimpan data lebih besar. Selanjutnya ada komputer generasi keempat, yaitu kisaran tahun 1980 sampai dengan sekarang. Sifatnya yaitu yang pertama, ukurannya relatif lebih kecil. Yang kedua, sudah menetapkan multiprogramming dan multiprocessing. Dan yang terakhir, mengenal database management system atau DBMS. Sebagai contoh dapat kita lihat pada gambar ini. Dan yang terakhir adalah komputer generasi kelima, yaitu komputer. Dan yang terakhir adalah komputer generasi kelima yang kita gunakan sekarang ini. Ciri-cirinya yaitu komputer generasi ini masih dalam tahap pengembangan dan juga pemakaiannya belum banyak. Pengembangan komputer generasi ini dipelopori oleh negara Jepang. Dan yang kedua, komponen elektroniknya menggunakan bentuk paling baru dan SIP VLSI. Yang ketiga, program dibuat dalam bahasa Prolog Programming Logic dan LISP atau List Processor. Dan yang terakhir, komputer generasi kelima difokuskan kepada AI, Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan, yaitu sesuatu yang berhubungan dengan penggunaan komputer untuk melaksanakan tugas-tugas yang merupakan analog tingkah laku manusia. Sebagai contohnya bisa kita lihat pada gambar. Jadi dari semua pembahasan tadi, yang dapat kita simpulkan adalah bahwa terciptanya komputer sangat bermanfaat bagi setiap individu dalam segala bidang, misalnya bidang pendidikan, ekonomi, hukum, sampai ke bidang pemerintahan. Dari yang awalnya mesin ketik menjadi alat yang canggih, yang bisa digunakan tidak hanya untuk mengolah kata, tapi juga bisa digunakan untuk mengolah angka dan grafis. Dan komputer akan terus mengalami perkembangan maupun kemajuan dalam peradaban manusia. Sekian presentasi dari saya, semoga bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.